Bismillahirrahmanirrahim. Al-asib binafsi, asobah binafsi. Artinya al-asib binafsi, dia akan tetap menjadi asobah walaupun tidak didampingi oleh siapapun. Berbeda dengan anak perempuan, seumpama dia al-asib bighairi, maka dia tidak menjadi asobah kalau tidak didampingi oleh yang lain. Maka al-asib binafsi itu tadi yang kita baca tuh ada 14. Al-asib binafsi ada 14. Nanti ada al-asib bighairi, ada al-asib ma'a ghairi. Al-asib binafsi yang pertama ibnun, anak laki-laki. Yang kedua ibnin, anak laki-laki dari anak laki-laki. Siapa? Cucu. Yang ketiga abun, bapak. Yang keempat abul abi, bapaknya bapak. Siapa? Jadun, berarti kakek di sini. Bisa tulis dah. Abul abi, bapaknya bapak, ya kakek. Yang kelima akhun li abawain, saudara laki-laki seibu sebapak, namanya syakik. Syakik. Akhun li abawain, saudara laki-laki seibu sebapak, namanya syakik. Yang keenam akhun li abin, saudara laki-laki sebapak aja. Yang ketujuh amun li abawain, paman yang seibu sebapak. Yang kedelapan amun li abin, paman yang sebapak. Yang kesembilan mu'tikun, orang yang pernah memerdekakan budak. Yang kesepuluh ibnul akhi li abawain, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak. Apa namanya? Keponakan. Yang ke-11 ibnul akhi li abin, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja. Apa namanya? Ya keponakan juga. Keponakan tapi dia dari jalur sebapak. Yang ke-12 ibnul ammi li abawain, anak laki-laki dari paman yang paman itu seibu sebapak. Yang ke-13 ibnul ammi li abin, anak laki-lakinya paman yang paman itu sebapak saja. Yang ke-14 abnaul mu'tiqi, anak-anak dari orang yang pernah memerdekakan budak. Nah ini al-asib binafsi ada 14. Maka contohnya nih, ada suami dan anak laki, berarti yang meninggal istrinya. Istri meninggal, ahli warisnya yang pertama ada suami, ada anak laki. Maka suami dia didampingi oleh anak. Istrinya meninggal, suami dan anak laki-laki mendapatkan warisan. Maka suami karena didampingi oleh anak laki, maka dia dapatnya 1/4. Kalau suami nggak ada anak nih, suami nggak ada anak, maka dapatnya 1/2. Kalau ada anak, maka suami dapatnya 1/4. Suami dapat 1/4, anak laki, nah ini namanya al-asib binafsi. Ini anak laki nih, ya asobah dia asobah binafsi. Kalau dia sendiri, udah tetap ada temennya, tetap itu namanya al-asib binafsi. Maka bagian suami 1/4, anak laki asobah. Bagiannya berapa? Tinggal kita mencari aslul masalah. Karena tidak ada bagian yang lain, hanya ada angka 4, berarti aslul masalahnya 4 di sini. Aslul masalahnya 4. Nah, 4 dibagi bagian suami 4. 4 dibagi 4. 1 sini tulis. Anak laki bagiannya asobah, berarti 4 dikurang 1, 3. Maka suami dari peninggalan istrinya dapatnya 1. Anak laki peninggalan istrinya dapatnya 3. Seumpama peninggalannya
400 gram. Si istri meninggal punya 400 gram. Berapa jatahnya si suami? Maka 400 gram dibagi 4. Jatahnya suami 1, berarti kali 1. 400 gram dibagi 4. 4 ini dari mana? 4 dari aslul masalah. Berarti 400 dibagi 4 berapa? 100. 100 kali 1, maka suami dapatnya 100 gram. Lalu anak laki, jatahnya anak laki 400 gram dibagi 4. 4 dari mana? 4 dari aslul masalah. Lalu dikali jatahnya anak berapa? 3. Ini di sini 3. Berarti 3. 400 dibagi 4 100. 100 kali 3 300. Berarti bagian suami 100 gram, bagian anak laki 300 gram. Contoh lagi, istri sekarang, ini kan suami. Sekarang istri, ini suaminya meninggal nih, suami meninggal, meninggalkan seorang istri dan anak laki-laki. Istri karena didampingi oleh anak, bagiannya 1/8. Kalau nggak ada anak, bagiannya 1/4. Maka istri dapat 1/8, anak laki asobah. Nah ini anak laki nih namanya asobah binafsi, al-asib binafsi. Nah tinggal 8, karena nggak ada angka lagi, maka tulis aslul masalahnya 8. 8 dibagi 8 1. Nah anak laki kan asobah, tinggal 8 dikurang 1, 7. Berarti peninggalan suaminya, istri dapat 1, anak laki dapat 7. Sumpama 700 hektar, 700 hektar, 800 ya, biar gampang aja. 800 hektar. 800 hektar bagian istri berapa? 1. Bahkan tinggal dibagi 8 kali 1. 800 dibagi 8, 100 kali 1, 100 ya. Maka anak laki 7. 800 dibagi 8 dikali 7, karena jatahnya 7. Ini kan 7. 800 dibagi 8, 100. 100 kali 7, 700. Maka bagiannya anak laki 700, bagian perempuan atau istri 100. Nah sekarang ada istri meninggal, punya suami, punya anak perempuan, nah punya bapak. Suami karena ada anak dapatnya 1/4. Anak perempuan dia nggak bisa jadi asobah. Anak perempuan itu bagiannya setengah. Karena masih ada sisa yang tidak ada asobah. Oh ternyata istri yang meninggal itu punya bapak, maka bapaknya kebagian, namanya 1/6. Ini yang disebut dengan mabakia anil fardi, namanya mafadola anil fardi namanya mafadola anil fardi. Tadi kan ada tuh di bawahnya ada bagian mafadola anil fardi. Nah ini namanya bapak nih, bapak namanya mafadola anil fardi. Kenapa? Karena anak perempuan ini nggak bisa jadi asobah, maka bapak kebagian 1/6. Ini bapak namanya mafadola anil fardi, bagian yang tersisa dari bagian yang wajib. Buat siapa? Buat bapak.
Suami dapatnya 1/4, anak perempuan dapatnya setengah, bapak dapatnya 1/6. Ada angka 6, angka 2, angka 4. Berapa yang bisa dibagi 4, bisa dibagi 2, bisa dibagi 6? Berapa? 8 bisa ke 8? Nggak bisa. 8 nggak bisa dibagi 6. 10? Nggak bisa. 12? 12 bisa ke dibagi 6? Bisa ke dibagi 2? Bisa ke dibagi 4? Berarti 12. 12 dibagi 4? 3. Sini 3. 12 dibagi 2? 6. 12 dibagi 6? 2. Nah, 3 tambah 6? 9 tambah 2? 11. Sisinya ada 12. Berarti sisa 1. Nah, sisa 1 ini namanya ma fadola anil fardhi. Bagian sisa dari bagian yang wajib. Buat siapa? Buat bapak. Kenapa? Karena anak perempuan gak bisa asobah dia, kecuali kalau anak perempuan itu didampingi oleh anak laki, maka jadilah dia asobah. Asobahnya bigoiri, bukan asib binafsi, tapi al asib bigoiri. Nah, sekarang kita lihat bagian suami 3, bagian anak perempuan 6, bapak 2. Sumpama di sini 12 M. 12 M. Jatahnya suami berapa? 3. 12 M dibagi 12. 12 dari mana? Aslul mas'alah. 12 dibagi 12, 1 kali 3, berarti suaminya dapat 3 M. Lalu anak perempuan 12 M bagi 12. Anak perempuan jatahnya berapa? 6. Berarti 12 M dibagi 12, 1 kali 6, anak perempuan dapatnya 6 M. Lalu bapak nih, bapak bagiannya kan 2, berarti 12 M bagi 12 dikali 2. 12 dibagi 12, 1 kali 2, 2 M. Ini ada 2 M tambah 6 M berapa? 8 M. 8 M tambah 3, 11 M. 11 M berarti tersisa 1 M. 1 M buat siapa nih? Nah, ini namanya ma fadola anil fardhi. Maka bapak nambah lagi jatahnya 1 M, maka bapak mendapatkan 3 M. 2 M itu namanya bagian wajib, 1 M namanya ma fadola anil fardhi, bagian tersisa dari bagian yang wajib. Tsumma qala wallahu a'lam.